Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih bisa berjumpa kembali melalui video pembelajaran minggu ini. Kali ini video ini akan mempelajari tentang metode SMART, yaitu Simple Multi Attribute Rating Technique. Di mana SMART ini masih merupakan salah satu metode dari MADM. Baik, kita segera mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. SMART merupakan metode keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1997, di mana setiap kriteria mempunyai nilai bobot dan alternatif yang menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut. Analisis penentuan kriteria dengan metode SMART ini terdapat beberapa identifikasi kriteria, seperti yang pertama, tentukan kriteria beserta data alternatifnya. Yang kedua, tentukan bobot pada masing-masing kriteria. Yang ketiga, melakukan normalisasi jika belum diketahui bobot nomor 2 sehingga dinormalisasi dengan menggunakan rumus nomor 3 ini. Adapun algoritma penyelesaian dari metode SMART, yang pertama yaitu menentukan jumlah kriteria dari keputusan yang akan diambil. Yang kedua, sistem secara default memberikan nilai 0 sampai 100 yang kemudian kita lakukan normalisasi sama dengan slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Yang keempat, menghitung nilai utility untuk setiap kriteria masing-masing. Nah, kalau di SMART itu yang penting tuh di sininya. Kita lihat kriterianya. Kalau kriterianya termasuk biaya, maka dia menggunakan rumus ini. Cmax min Cmin per Cmax min Cmin. Ini Cmax min Cout per Cmax min Cmin. Cout itu nilai kriteria ke E misalnya. Nah, yang dinamakan kriteria biaya itu kriteria yang bersifat lebih diinginkan nilai yang lebih kecil. Biasanya itu seperti kriteria harga, kriteria penggunaan bahan bakar, kemudian periode penggalian modal, dan kriteria waktu pengiriman. Jadi kan kalau kita ngomong harga, pasti kepingin harga yang lebih murah. Maka itu namanya kriteria biaya. Kemudian ada juga namanya kriteria keuntungan atau benefit kriteria. Di sini yang bersifat lebih diinginkan nilai yang lebih besar. Kalau tadi kriteria biaya itu diinginkannya nilai yang lebih kecil. Contohnya apa kriteria keuntungan tuh? Misalnya kapasitas tangki untuk pembelian mobil, kriteria kualitas, dan lain-lainnya. Maka rumusnya apa? Cout min Cmin kurangi Cmax min Cmin. Jadi beda rumusnya ya. Hati-hati nanti. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung nilai akhir dan melakukan rankingan. Nah, ini ada contohnya. Pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi, ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone. Ada 3 handphone yang akan dianalisis, yaitu ada HP1, HP2, dan HP3. Adapun faktor-faktor dan kriteria yang dijadikan sebagai acuan terlihat pada tabel di bawah ini. Jadi ini sudah disediakan, sudah ada bobotnya. Lihat, karena bobotnya sudah dalam bentuk desimal, maka dia sudah tidak melakukan normalisasi. Tetapi nanti kalau misalnya kita melakukan riset, itu biasanya belum dalam bentuk desimal, sehingga kita harus melakukan normalisasi. Kemudian di sini juga sudah tersedia data penilaian responden terhadap HP1 dengan kriteria harga, kamera, memori, bright countingan harganya sekian, 180 sekian. HP2 dan HP3. Langkah 1 yaitu mencari nilai utility untuk HP1. Karena kita melihat HP1, maka kita cari tabel yang responden terhadap HP1. Di soal sudah ada kan? Nah, ini tabel ini kita kopas ke sini. Nih, thread. Ya kan? Kemudian kita cari utility-nya. Utility-nya itu tergantung kriterianya, termasuk cost atau termasuk benefit. Sebelum itu kita tentukan nilainya. Cmax ini kan 180, 80, 90, 90. Cmax-nya mana? Berarti nilai tertinggi 100. Ini Cmax. Cmin-nya mana? 80 kan? Berarti ini Cmin.
Sehingga A, kita lihat A itu untuk utility harga HP1. Harga termasuk tadi cost kan. Sehingga rumusnya Cmax min Cout I per Cmax min Cmin. Sehingga Cmax-nya kita masukkan, berapa Cmax? 100 kurangi Cout I-nya itu nilai penilaian di kriteria tersebut. Karena ini 100 berarti 100. Habis itu per Cmax 100 kurangi 80. Sehingga hasilnya 0. Kenapa? Karena di sini 0 per 20 sama dengan 0. Nanti kalian cari B, C, D, E. Tapi ini kayaknya tugas setelah lebaran. Jadi, tapi ingat-ingat, kamera dia termasuk cost atau benefit. Caranya gimana? Kamu kira-kira kepingin kamera yang bagus atau kamera yang pikselnya jelek? Kalau saya mau kamera yang pikselnya bagus, berarti dia masuk ke benefit. Memori, kamu mau main game itu memorinya sedikit atau besar? Pasti besar, berarti kita pilih benefit. Berat, HP berat. Mau HP yang ringan atau yang berat? Kalau saya pengennya yang ringan, maka dia masuk yang cost. Keunikan, mau yang unik atau enggak unik? Biasanya kalau itu kan estetika ya, unik, berarti masuk ke benefit. Cara berpikirnya seperti itu. Sedangkan harga tadi kan kita kepingin mana? Kepingin murah atau kepingin mahal? Kepingin murah. Kalau murah berarti masuk ke cost. Pokoknya kalau nilai kriteria yang diinginkan itu lebih kecil, berarti dia masuk cost. Kalau nilai kriterianya lebih besar, berarti dia masuk benefit. Untuk langkah selanjutnya, tetap mencari nilai utility HP2. Sama, cuma di sini kan dia tabelnya penilaian responden terhadap HP2. Maka ini dikopas jadi kolom ini, jadi tabel kolom 1, kolom 2. F-nya carinya sama, harga, kamera, memori, berat, keunikan sama. Nanti dikerjakan ya. Nah, di sini tetap karena kan HP-nya tadi ada 3, sehingga kita pakai tabel penilaian responden terhadap HP3. Di sini kita kopas sama hasilnya seperti ini. Kemudian KLMNO-nya itu cari gimana? Item kayak yang di depan. Nah, langkah 2 itu menghitung nilai UAI, yaitu yang bobot dikalikan utility yang sudah kita hitung. Nah, di soal kan kita sudah diketahui nilai bobot per kriteria. Jadi kalau harga dia 0,45, kamera dia 0,25, memori dia 0,15, berat 0,1, keunikan 0,05. Nah, tadi utility yang untuk HP1 kan tadi saya kasih huruf A, B, C, D, E yang nanti kalian cari. Di sini nanti ini masuk ke sini. Ini dari yang kalian cari, ini masuk ke sini. Nanti UAI ini berarti P, ini kan saya kasih simbol P, Q, R, S, T. P ini A kali 0,45. Berapa hasilnya? Q, R, S, T sama. Jadi P kalikan 0,25. C, R itu C kali 0,15, S itu D kali 0,1, T itu E kali 0,05. Jumlahnya itu P, Q, R, S, T itu maka namanya Y1. Untuk HP2 juga sama, kalian yang cari tadi F, G, H, I, J, masukkan ke sini nilainya, bobotnya juga masuk ke sini, sehingga nilai U-nya F kali 0,45, seterusnya. U, V, WXY dijumlah hasilnya Y2. Nah, kemudian untuk HP3 sama, ini KLMNO itu yang kalian cari, bobotnya itu masuk ke sini, UAI-nya itu berarti di sini saya kasih simbol X1, X2, X3, X4, X5, X1 itu K kali 0,45. Jumlahnya X1 sampai X5 itu namanya Y3. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai akhir
dan melakukan rankingan. Dibuat tabel seperti ini. Di sini nomornya hanya ada 3 karena HP-nya ada 3. Kalau HP-nya ada 10 ya nomornya ada 10. Hasil akhirnya itu ditulis HP1, HP2, HP3 di mana ada Y1, Y2, Y3. Kemudian rankingnya tergantung nilai Y1, Y2 yang 3. Nilai yang terbesar berarti dia adalah ranking satunya. Dalam membuat video pembelajaran kali ini, saya menggunakan 3 referensi. Yang pertama yaitu Diki Nufransyah, Sistem Pendukung Keputusan Sistemik Trigunadarma, Medan 2016. Yang kemudian yang nomor 2 itu saya pakai artikel dari Bapak Yudi Eko Windarto, Ike Pertiwi Windasari, dan Muhammad Aufal Marum Arozi yang berjudul Implementasi Simple Multi-Attribute Rating Teknik untuk Penentuan Tempat Pembuangan Akhir di Jurnal Pengembangan Rekayasa dan Teknologi volume 15 nomor 1 Juni 2019 halaman 12-20. Kemudian yang ketiga saya juga menggunakan referensi dari DSS Smart Method PHP Indonesia ID. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.